رمضان الخير لنا ما هو ومسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir daripada surat Al-Qadar. Yang kemarin kita telah sampaikan muqaddimahnya tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kemudian apakah Lailatul Qadar akan datang setiap tahun. Telah kita jelaskan kemarin. Kemudian sekarang kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Diawali surat ini dengan kata-kata inna, sesungguhnya kami. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata kami dalam Al-Quran ini sangat banyak. Allah menyebut dirinya dengan kata-kata kami. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya dengan kata-kata aku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Atau kata-kata ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, berdoalah padaku, aku pasti akan kabulkan. Dan Allah juga berkata aku ketika dalam surat Taha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, yang tidak ada ilah kecuali aku, dan dirikanlah dan beribadahlah kepadaku, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan di ayat lain Allah berkata kami. Sesungguhnya inna khalaqnal insan, sungguhnya kami telah menciptakan manusia. Nahnu qaddarna bainakumul mauta, kami telah menetapkan kematian di antara kamu, kami juga. Dan ayat ini juga inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Maka kata ulama menafsirkan, membedakan ketika Allah mengatakan kami dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku. Perbedaannya adalah jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami, ini menunjukkan kebesaran Allah. Jika ada seorang yang berkata inilah kami, inilah kerajaan kami, ini menunjukkan kebesarannya. Tapi ulama lain juga menafsirkan ketika Allah berkata aku, berarti tidak ada yang terlibat kecuali hanya Allah sendiri. Allah langsung. Dan ketika Allah berkata kami, maka Allah melibatkan pihak lain. Artinya ada keterlibatan selain Allah. Boleh kita perhatikan. Ketika Allah berkata ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, artinya berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang boleh terlibat selain Allah.
ketika kita berdoa kepada Allah, tidak ada yang terlibat dan tidak ada yang boleh dilibatkan kecuali hanya Allah. Ud'uni, mintalah padaku. Maka minta tidak boleh pakai perantara. Makanya dikatakan kesyirikan, meminta kepada Allah melalui berhala, batu-batu, batang kayu, atau pakai jimat. Meminta pada Allah pakai jimat. Ini kesyirikan, melibatkan selain Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa kepada Allah tidak ada yang boleh terlibat kecuali hanya antara kita dan Allah. Maka kata-katanya aku ud'uni, mintalah padaku. Tetapi berbeda ketika Allah mengatakan inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Ketika Allah berkata kami ciptakan manusia, ada yang terlibat. Siapa? Ayah dan ibu. Kemudian ketika Allah mengatakan nahnu qaddarna bainakumul mauta, kami telah ketetapkan kematian di antara kamu. Ada Allah libatkan kematian itu, yaitu malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Begitu juga dalam ayat ini, inna anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran. Ada yang Allah libatkan, yaitu malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu tadi. Jadi itu perbedaannya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku, berarti tidak ada yang terlibat di situ kecuali hanya Allah. Ketika Allah mengatakan kami, berarti ada yang Allah libatkan dalam perkara tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan inna anzalnahu. Anzalnahu, kami telah menurunkan. Anzalna berasal dari kata anzala. Anzala berasal dari kata nazala. Apa itu nazala? Yaitu berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nazala, yaitu berpindah dari lauh mahfuz sampai diturunkan ke bumi pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata dari nazala atau anzalna ini dicoba dipahami oleh ulama perbedaannya dengan ketika dalam surah Al-Furqan Allah mengatakan tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha berlimpah kebaikan Allah, maha berlimpah keberkahan Allah yang telah nazzalal furqan, telah menurunkan Al-Quran. Al-Furqan nama lain dari Al-Quran. Ketika dalam surat Al-Qadar Allah berkata nazala atau anzalna, tapi di Al-Furqan Allah berkata nazzala. Perbedaannya tasdid saja. Yang satu nazala, yang satu nazzala. Maka ulama membedakan. Kalau anzalna atau nazala itu turun sekaligus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus dari lauh mahfuz ke langit dunia. Kemudian nazzala, yaitu Allah menurunkannya berangsur-angsur. Berangsur-angsur dari Baitul Izzah, itu tempat di langit ketujuh, untuk diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur. Jadi anzalnahu adalah turunnya sekaligus, sedangkan nazzalal furqan itu turunnya berangsur-angsur. Berarti ada dua peristiwa di sini tentang turunnya Al-Quran, yaitu yang pertama anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu turun sekaligus
dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dan nazzala Furqan adalah turun berangsur-angsur, lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau selama 23 tahun. Nazzala, turunnya berangsur-angsur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana turunnya, bagaimana proses turunnya daripada Al-Quran ini, dan bagaimana jauh turunnya dari Lauh Mahfuz sampai ke muka bumi kita ini. Ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Kita akan coba jelaskan sedikit bagaimana berdasarkan ilmu astronomi, kemudian kita diberitahu melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tingkatan-tingkatan langit ini. Sungguhnya kita sekarang berada di yang namanya planet bumi atau Al-Ard, yang mana planet bumi kita ini ada bersertanya planet-planet yang lain. Kemudian planet kita ini berada di satu sistem yang bernama Tata Surya, yang mana sebagai pusat tata suryanya adalah matahari. Ternyata matahari ini, karena dia mengeluarkan cahaya sendiri, namanya bintang. Sedangkan planet yang mendapat cahaya dari matahari namanya planet atau kawakib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, matahari sebagai salah satu daripada bintang yang bercahaya. Ternyata matahari ini hanya salah satu daripada bintang yang ada di satu galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi dalam bahasa Arab namanya Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, yaitu galaksi-galaksi. Nah, di galaksi Bima Sakti ini, yang seperti matahari ini, ada lebih kurang, kata ilmuwan, 250 miliar bintang. 250 miliar bintang yang seperti matahari. Dan bintang yang terdekat jaraknya dengan matahari, dari 250 miliar itu, yang paling dekat jaraknya dengan matahari yaitu 30.000 triliun kilometer. Ini yang terdekat dengan matahari. Bintang terdekat, bukan planet ya, bintang. 30.000 triliun kilometer. Bagaimana dengan bintang terjauh di galaksi Bima Sakti ini? Ternyata galaksi Bima Sakti ini hanya salah satu pula dari gugusan bintang. Ternyata banyak galaksi-galaksi lain yang bahkan lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Dan diteliti oleh para ilmuwan, lebih kurang yang baru ditemukan itu berapa galaksi? Yaitu 300 miliar galaksi. 300 miliar galaksi. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan bintang, galaksi-galaksi. Tapi apa kata ilmuwan? Perlu dicatat. Ilmuwan berkata, galaksi-galaksi yang 300 miliar galaksi yang baru ditemukan itu baru 3% kira-kira yang baru mereka temukan dari rahasia alam semesta ini. Baru 3%, karena itu baru terjangkau oleh teknologi manusia melalui teropong bintang atau teleskop. Sedangkan yang lebihnya para ilmuwan belum tahu. Nah, seandainya, ini kan yang ditemukan ilmuwan 300 miliar galaksi itu yang baru terjangkau itu oleh teleskop mereka. Ini baru 3%. Seandainya ditemukan 100%. 100% ditemukan.
Maka itu langit apa namanya? Itulah langit dunia. Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha." Dan kami telah menghiasi daripada langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi, kalaupun ditemukan sisa yang 97% tadi, itu baru langit dunia namanya. Dan ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW setelah melewati langit dunia, baru langit pertama. Di langit dunia baru langit pertama. Langit kedua, langit ketiga. Nah, langit dunia yang begitu luas tadi, yang 3%-nya saja lebih kurang 300 miliar galaksi tadi. Kalau ketemu 100%-nya, maka langit dunia dilihat dari langit pertama, itu seperti sebutir pasir saja. Di tengah padang pasir yang luas. Ini perbandingannya dengan langit pertama. Langit dunia seperti sebutir pasir di tengah padang pasir yang luas. Dibandingkan langit pertama. Kira-kira berapa luasnya langit pertama? Dan langit pertama dilihat dari langit kedua itu seperti sebuah cincin di tengah padang pasir yang luas. Betapa besarnya langit kedua. Dan langit kedua dilihat dari langit ketiga hanya seperti sebuah cincin di tengah padang pasir yang luas pula. Yang tidak bertepi. Betapa luasnya langit ketiga. Langit ketiga dilihat dari langit keempat seperti sebuah cincin pula di tengah padang pasir yang sangat luas. Langit keempat dilihat dari langit ketiga, langit kelima seperti sebuah cincin di tengah padang pasir yang luas. Langit kelima dilihat dari langit keenam seperti sebuah cincin di tengah padang pasir yang luas. Betapa luasnya langit keenam. Dan langit keenam dilihat dari langit ketujuh seperti sebuah cincin di tengah padang pasir yang luas. Dan di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, yaitu tempat tawafnya penduduk langit. Dan lihat, bayangkan betapa luasnya langit ketujuh. Maka langit ketujuh ini, langit yang ketujuh ini, dari langit dunia, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai langit ketujuh. Kata Nabi, semuanya berada di dalam corong daripada sangkakalanya malaikat Israfil. Langit dunia, langit pertama sampai langit ketujuh, semuanya berada di dalam corongnya sangkakala malaikat Israfil. Kira-kira berapa besarnya, betapa besarnya sangkakala tadi. Langit dunia sampai langit ketujuh saja berada di dalam sangkakala tadi. Makanya ketika diperintahkan oleh Allah meniup, maka seluruh langit dan bumi ini berhamburan dan bertaburan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana yang besar? Antara malaikat yang meniup dengan sangkakala. Tentu lebih besar malaikat yang meniupnya, malaikat Israfil. Langit dan bumi saja sampai langit ketujuh berada di dalam sangkakala. Tentu malaikatnya jauh lebih besar dari itu, dari sangkakala tadi. Dan malaikat ini berada namanya di alam malakut, alamnya para malaikat. Di mana alamnya para malaikat? Salah satu informasinya yang ada di alam malaikat itu adalah Sidratul Muntaha. Ini alamnya para malaikat. Berapa banyaknya malaikat di langit ketujuh itu? Nabi SAW bersabda ketika dalam hadis riwayat Bukhari, ketika beliau Isra Mi'raj di Baitul Ma'mur tadi,
tawaf malaikat sekali tawaf 70.000. Selesai tawaf pergi tidak kembali sampai hari kiamat. Datang lagi 70.000. Selesai tawaf pergi tidak kembali sampai hari kiamat. Datang lagi 70.000. Kemudian pergi tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Bayangkan sejak diciptakan alam ini oleh Allah Subhanahu wa taala, situ tidak berhenti tawaf dan tidak kembali sampai hari kiamat. Betapa banyaknya malaikat di alam para malaikat, alam malakut. Dan Nabi SAW melihat malaikat Jibril yang membawa wahyu ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Artinya dibawa oleh malaikat Jibril wahyu ke bumi. Disitulah Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan sungguh Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam waktu yang lain, yaitu 'inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, di alamnya para malaikat. Apa itu sidratul muntaha? Pohon. Apa itu pohonnya? Pohonnya daunnya seperti telinga gajah, lebar-lebar seperti tempayan, lebar, dan buahnya panjang-panjang. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika sidratul muntaha itu meliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, dia diliputi oleh malaikat. Di malaikat berterbangan ke sana kemari, dan setiap daun ada satu malaikat. Bayangkan malaikat Israfil yang sebesar itu, dan malaikat-malaikat yang lain yang besar juga, bisa duduk satu malaikat di satu daun. Kira-kira berapa besar daun sidratul muntaha. Dan itu malaikat duduk di setiap satu daun satu malaikat, satu daun satu malaikat, diliputi. Dan Nabi SAW bersabda, saya tidak bisa menyebutkan betapa indahnya. Betapa indahnya, tidak bisa saya sebutkan. Nabi cuma berkata begitu. Tidak bisa saya sebutkan bagaimana indah bentuk sidratul muntaha. Kenapa? Diliputi oleh malaikat. Dan ketika Nabi SAW meminta kepada malaikat Jibril, hai Jibril, tampakkan wujudmu kepadaku, wujud aslimu. Maka malaikat Jibril berkata, saya tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Maka diizinkan oleh Allah, maka malaikat Jibril pun menampakkan wujud aslinya. Dan dalam hadis Ahmad, dalam hadis Ahmad dan hadisnya Hasan, Nabi SAW menceritakan ketika beliau melihat malaikat Jibril. Sungguh malaikat Jibril itu adalah malaikat yang besar. Dia memiliki 600 sayap. Dan jika dibentangkannya satu sayap saja, dibukanya sayapnya satu saja dari yang 600 itu, maka tertutuplah langit dan bumi ini. Saking besarnya. Dan ketika dia kibaskan sayapnya, dari sayapnya itu kalau istilah kita ada, misalkan mengibaskan sayap pasti ada keluar debu-debu. Maka debu-debu yang keluar dari sayap malaikat Jibril itu adalah permata, intan dan permata yang sangat indah. Dan saya tidak bisa juga sebutkan, kata Nabi, betapa indahnya debu-debu yang berterbangan tadi. Debunya saja yang berterbangan itu sangat indah dari sayap malaikat Jibril. Bagaimana kira-kira sayapnya, indahnya, bagusnya bentuk malaikat Jibril. Nah, disitulah Nabi SAW melihat alamnya para malaikat. Nah, di atas alam malaikat ini kira-kira berapa luas dan besarnya alam malaikat tadi? Wallahu a'lam. Satu malaikat saja tidak tanggung besar. Apalagi alamnya para malaikat, yang jumlahnya yang tidak terhingga, yang sangat-sangat banyak, tidak terhitung lagi jumlah. Di atas alam malaikat ini ada apa? Ada samudra, Bapak Ibu. Samudra lautan. Dalam surat Hud
ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arasnya itu adalah di atas air. Di atas air, samudra. Jadi alam malaikat tadi di atasnya ada samudra. Berkata ulama, alam malaikat ini dibanding samudra lautan yang di bawah aras tadi, kalau dikumpulkan alam malaikat ini hanya seperti seekor semut di tepi lautan yang luas. Alam malaikat yang begitu luas tadi, malaikatnya saja besar-besar. Bagaimana alamnya, betapa luas alam malaikat tadi. Maka di atas alam malaikat ini ada samudra. Dan perbandingan alam malaikat dengan samudra tadi seperti seekor semut di tepi samudra yang luas. Kira-kira berapa besarnya samudra tadi? Wallahu a'lam. Informasi kepada kita hanya sampai situ saja. Di atas aras itu, sesungguhnya wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Arasnya Allah itu berada di atas samudra yang luas. Nah, di atas samudra ini ada apa? Ada malaikat yang memegang tiang arsy. Ada malaikat yang memegang tiang arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dalam surah Al-Haqqah Allah berinformasi kepada kita, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan di bawah aras tadi, dipegang aras tadi oleh malaikat yang berjumlahnya 8 malaikat pemegang tiang arsy. 8 malaikat pemegang tiang arsy. Dan Nabi SAW bersabda, jarak antara telinga dengan leher, ini telinga, ini leher, jaraknya 1 garis benang saja. 1 garis benang saja. Berapalah besar 1 garis benang? Berapa mili tebalnya? 1 garis benang, jarak telinga dan leher tadi, 1 garis benangnya jaraknya 700 tahun perjalanan. Malaikat pemegang tiang aras tadi, 1 benang lehernya tadi, 1 garis benang di lehernya itu jarak 700 tahun perjalanan. Kira-kira berapa besar malaikat pemegang tiang aras tadi? Malaikat yang besar-besar. Tetapi bayangkan betapa besarnya aras Allah. Itu baru malaikat yang megangnya. Bagaimana dengan arasnya Allah? Tapi betapapun besarnya aras Allah ini, ada hadis Nabi. Ingat, ketika seorang istri minta cerai ke suaminya, aras yang begitu besar tadi berguncang dia. Kenapa? Saking besarnya dosa. Istri minta cerai sama suami, berguncang aras. Sebesar itu aras berguncang. Ini menunjukkan besarnya dosa seorang istri yang minta cerai. Tidak terbayang dosa. Aras saja bisa berguncang dibuat. Jadi jangan pernah minta caraian lawak dah, antar salawak ke rumah ranggai wak lai. Saya minta antar pulang aja lagi, enggak kuat, enggak tahan lagi. Enggak boleh. Besar. Aras saja berguncang dibuatnya. Udah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aras bagaimana? Allahu a'lam. Apa itu aras? Kita pun tidak diberitahu apa itu aras. Bentuknya bagaimanapun kita tidak tahu. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita wajib mengimani saja. Dan di samping aras, yang sebelah kanan aras itu ada lauh mahfuz. Dalam tafsir surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan dialah Al-Quran itu yang Quran yang mulia. Fi lauhim mahfuz. Quran yang tersimpan di lauh mahfuz. Lauh mahfuz artinya lembaran yang terpelihara. Nah, apa itu lauh mahfuz? Yang jelas itu tempat yang terpelihara.
Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sungguhnya dialah Al-Quran yang mulia, yang berada di tempat yang disimpan dengan sangat baik, yang tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, yang malaikat-malaikat yang telah disucikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Lauh Mahfuz inilah, yang berada di samping kanan arsy inilah diturunkan Al-Quran. Dari Lauh Mahfuz, Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah, tempat yaitu di langit ketujuh. Ini yang diinformasikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar, itu turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, langit yang di langit ketujuh. Nah, dari langit ketujuh inilah baru turun berangsur-angsur selama 23 tahun ke muka bumi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita telah jelaskan sedikit bagaimana makna daripada anzalna, kami telah turunkan. Kesimpulannya, anzalna adalah turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, sedangkan nazzala diturunkan berangsur-angsur 23 tahun Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita lanjutkan besok, terlebih dan terkurang mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تزهو الدنيا بمحياك حياك الله وبياك.